ketika kita memberikan pakaian terhadap orang-orang fakir, memberikan minuman ketika orang fakir itu haus, seperti hanya engkau memberikan setegak minum anggur kepadaku, kata Allah. Jadi, kan seperti itu. Ini pengalaman saya sendiri, Gus. Ya. Gus Siti, apa? Ada salah satu orang yang sering saya datangi begitu, saya perhatikan betul. Mulai dari apa tuh namanya? Iya, pokoknya ngasih terus saya perhatikan betul secara ya ngasih uang, makan segala sampai orangnya nangis terus. Nah, titik itu yang kemudian merubah kehidupan saya, Gus. Bahwa mungkin ya, atau mungkin saya dari kecil mungkin pendidikannya ya nggak tahu ya, salah mungkin ya. Kalau kita kan orang memberi itu kan harusnya wis ikhlas tanpa harapan apa-apa begitu ya. Tapi yang kenyataannya yang saya rasakan setelah saya memberi itu, saya dapat lebih banyak ya, Gus. Itu nggak salah juga ya sebenarnya. Mohon maaf, Gus, itu yang foto di situ itu jadab ya? Jadab, iya. Jadab sama jadab itu beda? Berbeda. Bedanya gimana? Kalau jadab itu kan terskenario. Oh, koyo lilik itu paling kayak jadab disengaja ya. Tapi mangannya minta sing enak-enak. Rokokan gak enak, gak doyan. Ya betul. Oh itu berarti jadab ya. Soalnya tergantung pada pemberian orang lain gaya nih. Jenenge jadab koyok-koyok puas lah, koyok tuwaslim. Padahal yo doyakul kobah atine esrek kayak rokok bingung. Gak di duit ya bingung. Kalau jadab dia sudah manter ya. Manter, gak ada kepikiran ilallahi, kecuali hanya Allah. Dalam konsepnya itu maro'ana sayan illa ro'aina Allah. Tidak bisa melihat sesuatu kecuali hanya Allah. Taswiknya itu di situ. Sayyidina Ali gitu ya barangkali. Iya. Kalau Guskom itu dulu siapa dulu? Dan Eko. Kalau Guskom itu dulu apa posisinya? Guskom itu dulu riwayat mengatakan itu dari pesantren juga. Dari keluarga pesantren. Keluarganya itu makamnya di Junggo. Pondok Junggo di situ. Iya. Itu basicnya basic komplit, basic syar'i, basic torekoh dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi Allah memberikan hidayah lain karena memang sangat kasihan terhadap orang-orang miskin saat itu. Di sebelah pondok itu banyak petani lah, dan dalam petani dulu ada istilah wong kuwi ngasak pari nguani-ani, ini bisa kecil gitu ngasak. Itu kasihan. Ketika itu Guskom terjun ke sawah ikut ngasak. Ketika ngasak diberikan kepada mereka, tidak dibuat sendiri. Itu Guskom. Akhirnya sampai begitu. Iya, timbul al-insanu bil insaniyah. Jadi memanusiakan manusia. Insan itu manusia, insaniyah itu memanusiakan manusia. Jadi bagaimana memanusiakan manusia. Jadi karena itu hubungan erat gak bisa dipisahkan. Punto lah nyuwun sewu ketika wes ahli zuhud, ada cerita sahabat Hisam. Itu orang ahli tahajud. Tiap malam, umur 50 tahun, mulai kecil, mulai akil balik hingga umur 50 tahun tidak lepas sholat tahajud. Minim 8 kali rakaat tahajudnya. Suatu ketika beliaunya mau ambil air wudhu, di samping sumur ada seseorang yang menanti. Ditanya, kamu siapa? Saya malaikat. Loh, ada apa kemari? Saya diutus Allah untuk mencari para kekasih Allah. Itu untuk mencari para kekasih Allah. Lah, saya membawa buku dan buku ini tertera nama-nama para kekasih Allah. Terus Ibnu Hisam mengatakan, coba lihat nama saya apa atau tidak, tercatat apa tidak dalam kategori kekasih Allah. Makanya tidak tercatat. Geblak Ibnu Hisam, orang ahli tahajud kok, gak termasuk kekasih Allah. Nah, akhirnya tanya lagi sama Tuhan, tanya lagi, memang tidak ada. Sampai kata kepada Hisam, dia hanya mengikuti li'itiba'il hawa, dia hanya sholatnya hanya mengikuti dirinya sendiri, bukan untuk orang lain dan bukan untuk Tuhan. Ya, kenapa dikatakan li'itiba'il hawa, hanya untuk kepentingan pribadinya?
menghiraukan tetangga-tetangganya yang miskin. Ya, itu Ibnu Hisam. Karena itu hubungan erat antara hablum minan nas wa hablum minallah. Dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Kan ada tuh hadis qudsi yang mengatakan, aku dulu sakit, tapi kenapa aku tidak menjengukku? Aku dulu nggak punya pakaian, tapi kenapa aku nggak memberi aku pakaian? Aku dulu haus, kenapa aku nggak beri minum? Tuhan kok haus, Tuhan kok sakit, Tuhan kok itu gimana ya? Nah, itu bahasa itibar ya, itu bahasa uswah. Jadi maksudnya di situ kayak seperti haus, pakaian, itu tunjukkan pada bahwasanya jiwaku bersama orang-orang yang sabar. Aku bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Lah kesabaran itu pasti dipunyai oleh orang-orang yang satu, minim ekonomi, melarat. Kedua, orang yang terdolimi. Ya, nggak ada istilah wali itu keluar dari koridor sabar. Mereka sabar semua, istiqomah semua. Nah, yang penting kesabaran ini. Jadi ketika kita memberikan pakaian terhadap orang-orang fakir, memberikan minuman ketika orang fakir itu haus, seperti hanya engkau memberikan setegak minum anggur kepadaku, kata Allah. Jadi, kan seperti itu. Ini pengalaman saya sendiri, Gus. Ya. Gus Siti apa? Ada salah satu orang yang sering saya datangi begitu. Saya perhatikan betul, mulai dari apa tuh namanya, ya pokoknya ngasih terus saya perhatikan betul secara ya ngasih uang, makan segala, sampai orangnya nangis terus. Nah, titik itu yang kemudian merubah kehidupan saya, Gus. Bahwa mungkin ya, atau mungkin saya dari kecil mungkin pendidikannya ya nggak tahu ya, salah mungkin ya. Kalau kita kan orang memberi itu kan harusnya wis ikhlas tanpa harapan apa-apa begitu ya. Tapi yang kenyataannya yang saya rasakan setelah saya memberi itu, saya dapat lebih banyak ya, Gus. Itu nggak salah juga ya sebenarnya ya. Ya enggak. Memang itu janji-janji Allah. Oh, memang itu sudah rumusnya Tuhan. Rumusnya Allah seperti itu. Karena satu kali satu, kalau kita kan tetap satu kan. Kalau satu tambah satu kadang dua. Matematisnya logis kan gitu. Tapi Allah kan nggak logis. Tapi Allah bisa dikenali dengan logis kan gitu. Allah sendiri aturannya tidak logis. Dari ceritanya panjenengan tadi, jangan sampai meremehkan tetangga-tetangga kita yang benar-benar tidak mampu. Itu harus dipedulikan. Iya. Ya. Bener. Bahkan derajat kita barangkali bisa naik gara-gara seperti itu. Kita jangan dan kita harus bentuk rasa syukur kita tidak dipersulit, diberikan ujian oleh seperti hanya orang-orang yang membutuhkan kita. Kita diberikan pemberi daripada peminta. Nah, itu kita syukuri. Lah itulah kufur. Tanpa disadari. Itu kalau kita sudah muncul rasa sosial, rasa kemanusiaan tinggi, itu yang sepatut disyukuri. Karena untuk memunculkan hal itu sangat susah. Meskipun sekelas ulama sekalipun susah memunculkan hal itu. Orang bisa mengatakan, ayo sedekah. Tapi untuk diri sendiri itu kadang susah. Masih bisa mengharapkan disodakoi. Contohnya banyak. Dan itu sering terjadi. Ya Allah. Bung Karno mengatakan, Tuhan bersemayam di dalam gubuknya orang-orang miskin. Orang miskin, ya itu sangat populer itu. Iya, betul. Bapak rakyat kan di situ. Bapak rakyat. Rakyat lebih pada jelatannya, bukan pada agnianya. Nah, sekarang kita berpikir, ada hadis qudsi yang mengatakan al-aghniya'u kalai. Pura-pura wong sugih itu sebagai perwakilan saya di bumi. Lah wakil sembarang kalir, kadang wong sugih iku dijaluki iki gimana al-aghniya wukalai. Iya, al-aghniya'u wukalai. Orang-orang yang wakilku, wakil Allah di muka bumi ini. Loh, katanya wis memproklamirkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lah wis dadi khalifah kok. Iya, asine wong ku susah ku males mikir lho. Apa? Males mikir. Iya. Dia mau ini lho. Akibat ngopine kurang adoh. Dampak ngopine lokal gitu nih. Iya. Kita kan susah lokalisasi. Lebih bisa mengakomodir lokalisasi. Oke, sedikit pertanyaan lagi. Terkabulnya doa itu terkadang bisa menjadi tirai penghancuran diri sendiri. Iya.